Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Zona PPKPAI. Kali ini Bapak Ibu kita bahas tentang soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Materi yang kita bahas yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, kita bahas nomor 1. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori kognitif, B. Teori konstruktivistik, C. Teori sosial, D. Teori behavioristik. Nah, sebelum menjawab, mari kita bahas terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ada 4 teori. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori kognitif, yaitu teori belajar mengedepankan proses berpikir. Teori konstruktivistik, yaitu teori belajar yang memanusiakan manusia dalam proses pembelajaran. Teori sosial, teori belajar yang mengedepankan konsep perilaku sosial dalam belajar. Kemudian, teori behavioristik, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari antara adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menjawab nomor 1. Jawaban yang tepat adalah D. Teori behavioristik. Lanjut, soal nomor 2. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Teori belajar ini menurut A. Edward Letordic, B. Edwin Ray Guthrie, C. Burhusum Frederick Skinner, D. John Bruce Watson. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya untuk soal nomor 2. Nah, berikut adalah tokoh-tokohnya. Kita bahas. Edward Letordic, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian Edwin Ray Guthrie, hukuman atau punishment dapat merubah kebiasaan dan perilaku siswa selama proses belajar. Kemudian Burhusum Frederick Skinner, yaitu konsep belajar yang lebih komprehensif. Stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungan yang akan menimbulkan perubahan perilaku. Yang terakhir, John Bruce Watson, yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Dari pembahasan ini, kita bisa menjawab nomor 2. Jawaban yang tepat adalah D. John Bruce Watson. Lanjut, nomor 3. Berikut ini kelemahan teori behavioristik kecuali A. Pembelajaran monoton dan guru masih jadi pusat belajar, B. Tidak mampu menjelaskan secara kompleks, C. Kurang menjelaskan variasi emosi siswa, D. Siswa cenderung berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Baik, untuk menjawab nomor 3 kita bahas terlebih dahulu. Nah, berikut kelemahan teori behavioristik yaitu tidak mampu menjelaskan secara kompleks, kemudian kurang menjelaskan variasi emosi siswa, dan siswa cenderung berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Nah, karena nomor 3 yang dikecualikan, berarti jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran monoton dan guru masih jadi pusat belajar. Nah, lanjut Bapak Ibu Guru. Nomor 4, menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif siswa dibagi 3, kecuali A. Inaktif, B. Psikomotorik, C. Ikonik, D. Simbolik. Sebelum menjawab, kita bahas terlebih dahulu. Nah, berikut perkembangan kognitif siswa menurut Jerome Bruner dibagi 3, diantaranya inaktif, yang artinya menggunakan pengetahuan motorik, ikonik, yaitu memahami dunia dengan gambar, dan simbolik, yaitu mengemukakan yang ada di otaknya, memiliki ide
atau gagasan abstrak. Nah, karena nomor 4 yang dikecualikan, jadi jawaban yang tepat adalah B, psikomotorik. Lanjut, soal nomor 5. Belajar berdasar perkembangan sistem saraf, yaitu sesuai perkembangan usia anak. Teori belajar kognitif ini menurut A. Jerome Bruner, B. David Ausubel, C. Jean Piaget, D. Gagne. Sebelum menjawab nomor 5, kita bahas terlebih dahulu tokoh aliran kognitif, di antaranya 1. Teori belajar menurut Jerome Bruner. Nah, untuk perkembangan kognitif siswa ada 3, di antaranya enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, yang kedua, teori belajar menurut David Ausubel, yaitu belajar menekankan asosiatif atau menghafal. Kemudian teori belajar menurut Gagne, yaitu belajar konsep merupakan suatu bagian dari hierarki. Belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Dan yang keempat yaitu teori perkembangan Jean Piaget, yaitu belajar berdasar perkembangan sistem saraf, yaitu sesuai perkembangan usia anak. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menjawab jawaban yang tepat nomor 5, yaitu C, Jean Piaget. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal kali ini. Yuk bantu supaya channelnya berkembang dan klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.